Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Dato Ibrahim berjalan di depan, diikuti oleh orang kaya Sri Maharaja dengan tertatih-tatih. Tanpa melihat ke kiri dan ke kanan, orang kaya Sri Maharaja masuk ke kamar mandi. Di situ, dia memuntahkan hampir semua isi perut. Bukan itu saja, dia pun buang air besar. Cukup lama lelaki itu berada di dalam kamar mandi, namun Dato Ibrahim dengan setia menunggu di bawah pohon asam Jawa. "Dato," panggil orang kaya Sri Maharaja ketika keluar dari kamar mandi. Dia mendekati Dato Ibrahim yang berdiri di bawah pohon asam Jawa. "Malam ini, tolong Dato yakinkan Alauddin agar mau menikah dengan Putri Mumtaz," pinta orang kaya Sri Maharaja. "Tolong Dato, kalau dia tak bersedia, habislah kita," mohon lelaki tambun itu dengan tubuh gemetar, lalu bersandar ke batang pohon asam Jawa. Dato Ibrahim terheran-heran melihat perubahan sikap dan fisik orang kaya Sri Maharaja. Dari seorang pria sehat dan ceria, tiba-tiba menjadi penakut hingga sakit perut sampai muntah berak. "Orang kaya, ada apa ini sebenarnya?" tanya Dato Ibrahim keheranan. Orang kaya Sri Maharaja menceritakan kisah duta besar kerajaan Aceh Darussalam yang baru pulang dari Eropa. Duta besar itu ingin menghadap Sultan di Istana Darut Dunya, melaporkan hasil kerjanya selama di Eropa. Sementara menunggu tamu lain keluar, dia beristirahat di bawah pohon belimbing uluh. Dia terbawa gaya hidup di Eropa, sepele terhadap tanaman. Dipatahkannya sepotong ranting pohon belimbing uluh. Sialnya, Sultan melihat perbuatan si duta besar. Tanpa menunggu esok, Sultan memerintahkan Algojo memancung leher si duta besar. Padahal, si duta besar adalah salah satu orang kepercayaan Sultan. "Dato paham inti dari cerita itu?" tanya orang kaya Sri Maharaja. "Saya paham," jawab Dato Ibrahim mulai khawatir. Dia mulai berpikir, setingkat mematahkan ranting pohon dipancung, apalagi gagal menyukseskan misi penjodohan orang-orang penting itu. Sepertinya asam lambung orang kaya Sri Maharaja makin parah. Biasanya, dia harus segera mengisi lambungnya dengan makanan, lalu meminum air perasan buah paria. Begitulah cara dia mengatasi naiknya asam lambung. Dengan mengucapkan salam, dia bergegas meninggalkan Dato Ibrahim, kembali ke rumahnya di Gampong Jawa. Dato Ibrahim tidak kembali ke teras depan, tetapi masuk ke dalam kamar. Dia merebahkan badan di atas dipan kayu. Pikirannya galau bercampur khawatir. Seandainya Alauddin menolak menikah dengan Putri Mumtaz, akankah dia dan orang kaya Sri Maharaja senasib dengan si duta besar? Semua petinggi kerajaan Malaka memahami karakter Alauddin. Pemberani, tegas, cerdas, rasional, dan selalu menepati janji. Oleh karena itu, ayahnya lebih memilih Alauddin sebagai penerus, bukan saudaranya yang lain. Meski si abang pernah marah besar dan mengamuk, Sultan tetap kukuh menetapkan Alauddin sebagai pengganti. Masalahnya, apa argumen yang paling tepat untuk meyakinkan sang pangeran? Itu yang sedang dipikirkan Dato Ibrahim. Lambungnya mulai perih gegara memikirkan masalah itu. Berulang kali dia ke dapur untuk mengemil makanan tersisa di bawah tudung saji. Sampai sang istri heran melihat perilaku tak biasa yang dilakukan suaminya. Resah dan gelisah bercampur cemas, begitulah kondisi Dato Ibrahim. Bolak-balik di atas kasur berseprai putih, matanya tak kunjung terpejam. Ingin terlelap sejenak sampai masuk waktu asyar, matanya tetap membelalak. Diletakkan lengan kanan di atas dahi sambil memandang langit-langit, sekonyong teringat janji darah yang diucapkan Alauddin.